Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang regresi linier pada bab statistika bivariat. Yang pertama, pengertian regresi linier. Perhatikan, di sini ada sebuah diagram yang mana di sini menunjukkan bahwa variabelnya adalah usia, ya, usia sebagai X. Kemudian variabel yang kedua adalah berat badan atau sebagai Y-nya. Nah, diagram pencar menunjukkan adanya korelasi antara dua variabel. Dapat dibuat garis-garis yang ditarik dari titik-titik pada diagram pencar tersebut. Di antara semua garis yang dibuat, hanya ada satu garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan dua variabel. Garis ini disebut garis base fit. Jadi garis base fit adalah garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan dua variabel. Nah, dari diagram ini kita kan bisa membuat suatu garis, ya. Misalkan garisnya ini, ya, atau kita bisa buat gini misalkan, atau gini. Nah, ternyata dari beberapa garis yang kita buat itu hanya ada satu yang paling tepat, paling mendekati benar. Nah, itu disebut sebagai garis base fit. Garis base fit adalah garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan dua variabel. Garis ini merupakan model linier yang memperkirakan hubungan antara dua variabel pada diagram pencar. Model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel disebut regresi linier. Nah, jadi garis yang tadi kita buat itu adalah model atau metode yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Cuma yang kita perlu pahami bahwa hanya ada satu garis yang paling tepat. Dari garis-garis yang mungkin bisa kita bikin, itu hanya ada satu garis yang paling tepat, yaitu disebut base fit. Garis base fit tidak harus melalui titik-titik pada diagram pencar. Ingat ya, tidak harus melalui titik-titik pada diagram pencar. Karena hanya bersifat estimasi. Ya, semuanya bersifat perkiraan saja, estimasi. Nah, perhatikan di gambar ini ya. Dari garis yang kita buat ini, garis ini ya, itu ternyata ada titik yang tidak terlewati. Misalkan titik ini dia tidak terlewati oleh garis, ya. Ya memang nggak harus semua titik terlewati oleh garis base fit tadi. Namanya juga hanya perkiraan. Namun bisa saja garis melalui satu titik atau lebih, tetapi yang pasti garis tersebut melalui pasangan titik-titik koordinat rata-rata nilai X dan Y. Nah, jadi di samping ada titik yang tidak terlewati, tetapi ada juga yang mungkin titik itu terlewati. Misalkan titik ini, ya, titik ini dia kena garis, ya. Nah, tetapi nggak semua harus kena garis. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan garis regresi yang paling cocok. Prinsip pemilihan garis regresi
menggunakan metode kuadrat terkecil adalah meminimalkan jumlah kuadrat residu. Residu adalah selisih antara nilai dependent atau Y yang sebenarnya ya, yang diamati dan nilai variabel dependent yang diprediksi. Ingat ya. Ya. Karena di sini garis ini merupakan hanya estimasi atau perkiraan, ya sehingga ada Y yang asli atau dependent dan ada Y yang prediksi atau estimasi. Nilai residu dirumuskan sebagai berikut. Residu sama dengan Y yang asli atau dependentnya ya, yang diketahui dikurangi dengan Y variabel dependent yang diprediksi. Nanti lebih jelasnya kita ke contoh soal. Garis regresi yang baik diperoleh dengan meminimalkan jumlah dari residu. Karena residu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif, ada kemungkinan jumlah residu bernilai 0. Untuk menghindari hal tersebut dengan cara mengkuadratkan setiap residu. Berikut adalah rumus kuadrat residu dan jumlah kuadrat residu. Kuadrat residu kita kuadratkan ya, di sini kuadratkan, maka semuanya itu juga dikuadratkan. Ini sama dengan di atasnya, cuma di sini dikuadratkan. Jumlah kuadrat residu ya, sigma YI dikurangi YI petik ya, dikuadratkan. Untuk I mulai dari 1 ya. Untuk N-nya ini jumlah datanya ya. Jumlah data ya, jumlah datanya nanti ada berapa. Kalau datanya ada 50 berarti N-nya 50 ya. I-nya mulai dari 1, data ke-1, data kedua dan seterusnya, nanti tinggal dihitung saja. Setiap kumpulan data mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil yang dapat dicapai oleh model garisnya. Dasar inilah yang digunakan dalam penurunan rumus untuk mencari persamaan garis regresi. Akan tetapi, ini tidak mungkin diajarkan karena memerlukan ilmu kalkulus lanjutan yang akan dipelajari di tingkat universitas. A. Menentukan persamaan garis regresi yang memenuhi syarat dari metode kuadrat terkecil. Diketahui bentuk umum regresi sebagai berikut. Nah, ini rumus umumnya. Garis regresinya Y variabel dependent yang diprediksi itu sama dengan A adalah konstanta ditambah B kali X. B-nya adalah koefisien regresi, kemudian X-nya adalah nilai variabel independen. Ya. Untuk menentukan persamaan garis regresi perlu mencari nilai A dan B. Untuk menentukan nilai B, yang pertama, menentukan nilai B. Nilai B dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Nah, perhatikan ini. SSXY, jadi jumlah kuadrat itu adalah sigma X dikurangi rata-rata X ya. Ingat ini kalau ada strip di atas itu berarti rata-rata ya, rata-rata dikali Y dikurangi Y rata-rata. Itu ya. Sama dengan sigma XY dikurangi sigma X
kali sigma Y dibagi N. N adalah banyaknya data. Atau SSXY sama dengan sigma X kali Y dikurangi N kali rata-rata X kali rata-rata Y. Jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. SSXX itu sama dengan sigma X dikurangi rata-rata X dikuadratkan. Sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N. N adalah banyaknya data. Atau SSXX itu sama dengan sigma X kuadrat dikurangi N rata-rata kuadrat. N rata-rata X kuadrat. Berikut adalah rumus untuk menentukan nilai B. B sama dengan SSXY dibagi SSXX. Berarti nanti untuk mencari B-nya, kita harus cari dulu SSXY dan SSXX. Menentukan nilai A, salah satu karakteristik garis regresi yang memenuhi syarat metode kuadrat terkecil adalah titik rata-ratanya. Ya, rata-rata X, rata-rata Y. Selalu dilalui garis regresi tersebut dengan mensubstitusikan titik X, Y ke garis regresi Y sama dengan A plus BX, diperoleh nilai sebagai berikut. Sehingga A itu sama dengan Y atau rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Setelah diperoleh nilai A dan B, kemudian disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan A plus BX.